Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan apa kabar buat semuanya? Dan juga hai buat kamu yang baru bergabung di channel YouTube aku. Maksudnya baru nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifin juga notifikasi loncengnya supaya kamu jadi bagian dari kita. Nah, di video kali ini aku tuh sebenarnya ada beberapa DM yang masuk, gak banyak, cuman kayak aku lupa 2 orang kah atau 3 atau pokoknya nggak banyak. Ada masuk DM, ada yang langsung ketemu aku dan nanyain. Pokoknya ini kayak yang nge-DM orang yang kenal aku, yang nanya secara langsung juga orang yang kenal aku, dan juga ada sebagian yang WA ke aku gitu, masuk WA teman-teman aku. Dan mereka tuh tahu bahwa dulu itu aku Agnes Skin. Maksudnya nggak, aku sekarang masih Agnes Skin, cuman ini tuh nggak separah yang dulu gitu, karena waktu itu tuh kayak kelihatan banget apa sih, kayak masih matang-matang gitu, kebanyakan itu di sebelah pipi. Dan mereka nanya tentunya pasal skincare gitu, mereka tanya ke aku pakai skincare apa bisa sekarang agak mendingan gini, karena ini emang nggak hilang ya, cuman mendingan gitu, tinggal sisa-sisanya. Dan juga ada beberapa aja nggak rempugan, datangnya itu enggak. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang skincare yang aku pakai selama ini. Ini aku nggak di endorse dan nggak bermaksud untuk ngajak kalian ayo pakai skincare yang aku pakai, enggak. Cuman di sini aku hanya untuk berbagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM, karena kalau misalkan aku ketik panjang lebar itu kan capek juga ngejelasinnya. Akhirnya aku mau bikin videonya aja. Jadi langsung aja ke skincare-nya. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke video ini kamu harus cek dulu tentang triple cleansing ala aku itu, karena di situ aku bener-bener ngasih tahu produk triple cleansing yang aku pakai, karena kalian tuh wajib banget menurut aku lakuin minimalnya double cleansing lah, supaya kotornya yang menyebat di pori-pori kalian itu terhempas dan gak jadi komedo ataupun jerawat gitu. Kalian harus bisa menyesuaikan apakah kalian perlu triple cleansing kah atau hanya double cleansing. Karena kalau misalkan aku bermake up kayak gini sampai pakai ke foundation atau cushion atau sampai ke blush on kayak gitu, itu udah pasti aku pakainya yang triple cleansing. Tapi kalau misalkan aku cuman pakai skincare aja, aku pakai yang double cleansing. Tapi di pagi hari biasanya aku langsung cuci muka. Belakangan ini aku pakai pencuci muka yang dari Pond's yang ini. Nih, ini tuh murah dan kalian pasti gampang banget nemuin ini, di mana-mana itu ada. Kemudian setelah cuci muka, pastikan muka kamu tuh kering dulu dari air, dan setelah itu aku pakai serum yang sekarang aku lagi pakai karena aku penasaran banget gimana bagusnya. Aku pakai serum yang dari Snail Trucica yang dari Sumbaimi ini. Nih yang ini. Jadi aku kalau misalkan beli produk itu ya nggak langsung kayak aku beli satu paket produknya Agnes yang ini set, enggak. Jadi aku kayak pakainya itu satu-satu. Misalkan aku penasaran nih sama pencuci mukanya Agnes, gimana ya, bagus gak ya aku pakai, dan wah cocok nih, kemudian nanti aku bakal masuk ke tingkatan berikutnya, kayak misalkan aku pengen coba dong sunscreennya kayak gimana, bagus kah atau gimana. Nah sekarang aku lagi pengen nyobain dari Snail Trucica ini tuh yang serumnya itu. Nah kalau misalkan si serumnya ini sebenarnya aku bener-bener belum dapetin hasil yang aku pengen. Kan kalau misalkan kalian lihat di review orang-orang katanya ini bagus buat bopeng. Sebenarnya aku nggak bopeng banget, cuman ada satu kulit yang permukaannya tuh emang kadang kayak ini nih, jadi nggak kelihatan banget kayak gitu. Makanya aku penasaran sama serum ini, dan ini tuh nggak seperti yang review-review yang ada. Jadi dia bagus, menurut aku dia cerahin gitu, cuman nggak sampai secerah itu, cuman ya udah normal-normal aja kulit kamu. Dia nggak bikin kulit kamu jadi putih, nggak gitu juga sih, pokoknya gitu lah ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu reviewnya, kalian boleh langsung aja komen di bawah, oke? Aku tunggu. Nah setelah pakai serum, lanjut itu aku pakai Wardah. Aku di sini pakai moisturizer dari Wardah, ini khusus yang acne, yang buat jerawat kayak gitu. Tapi si Wardah ini menurut aku dia nggak
ngilangin jerawat, enggak, cuman dia membantu biar kulit kamu itu terlindungi, biar kulit kamu tuh enggak jerawatan lagi. Jadi kayak cuman perawatan aja gitu, bukan menghilangkan jerawat, enggak menurut aku. Karena ketika aku pakai Wardah dan saat aku masih jerawatan itu sama aja gitu, aku harus pakai obat jerawat yang aku baru bisa hilang si jerawat. Kalau misalkan cuman pakai Wardah skincare yang ini tuh menurut aku dia cuman ngebantu ketika aku udah mendingan kayak gini, dia bakal ngebantu aku supaya aku nggak jerawatan lagi, itu dari aku gitu. Kemudian abis dari moisturizer, ini penting banget buat kamu, nggak boleh kamu lewatin sama sekali. Aku biasanya pakai sunscreen. Nah dulu itu aku pakai sunscreen dari Nivea yang ini, yang SPF-nya 50 PA++. Sebenarnya di sini di Wardah ini tuh kita udah ada SPF-nya gitu nih, nggak kelihatan ya, pokoknya ini tuh SPF-nya itu 15 gitu. Tapi menurut aku ini nggak cukup kalau cuma SPF 15, makanya aku pengen nyobain dari produknya Nivea. Dan ini udah udah yang kayak gininya yang keduanya aku. Jadi aku udah pernah pakai yang kayak gini juga dan udah habis, dan ini adalah produk yang kedua. Tapi di pertengahan jalan aku ternyata tergoda untuk mencoba produknya Maybelline, dan aku pakai produk yang Maybelline kalau yang sekarang itu yang ini untuk sunscreennya. Karena di sini SPF-nya lumayan, ini SPF 35, dan sebenarnya Nivea ini lebih gede sih ya SPF-nya, SPF 50. Cuman di sini aku kayak lebih penasaran pakai si Maybelline ini, jadi aku sekarang masih pakai ini. Dan menurut aku ini tuh mencerahkan wajah kamu. Aku nggak bohong, karena aku nggak di endorse sama sekali. Buat apa aku membagus-baguskan produk yang gak nge-endorse aku. Tapi di sini aku benar-benar jujur dari aku sendiri bahwa si Maybelline ini, baby skin ini bisa ngecerahin wajah kamu gitu, karena dia instant pink gitu pokoknya. Setelah aku pakai ini kayaknya kulit aku agak lebih cerah gitu, nggak sampai putih, cuman dia cerah aja gitu loh. Tadinya aku mau beli yang warna yang buat pori-porinya, niatnya buat pori-pori, ternyata aku salah beli. Aku pikir ini juga sama bisa buat pori-pori, ternyata beda gitu. Mungkin yang lebih bagus untuk pori-pori itu yang warna hijau itu. Dari sunscreen ini biasanya aku langsung pakai bedak. Nah bedak yang aku pakai itu tadinya aku punya pikiran kayak gini, aku nggak mau pakai bedak padat karena menurut aku itu nyumbat pori-pori aku. Ternyata aku salah. Penyumbatan pori-pori itu akibat kita cuci mukanya nggak bener. Makanya aku saranin ke kalian boleh pakai bedak yang kalian punya, entah itu bedak padat kah atau tabur kah, terserah pokoknya. Tapi kalian jangan pernah lupa untuk double cleansing, seenggaknya double cleansing. Dan kalau misalkan kalian pakai make up yang tebal, kalian harus banget triple cleansing kayak gitu. Nah di sini aku pakai bedaknya itu bedak Mars yang ini tuh yang warna pink gitu tuh, yang rose. Aku pakai yang ini, dan ini tuh udah produk keduanya gitu yang aku pakai. Nah udah nih skincare siang harinya, dan sekarang kita lanjut ke skincare malam aku. Nah untuk skincare malamnya sendiri nggak beda jauh sama skincare siang sebenarnya, cuma ada beberapa skincare siang kayak kita singkirin dulu skincare siangnya dan kita ganti pakai skincare malam. Yang pertama di sini aku pasti lakuin double cleansing ataupun triple cleansing gitu. Dan produk yang aku pakai ketika aku melakukan double cleansing ataupun triple cleansing yaitu yang pertama, kalau misalkan triple cleansing nih aku pasti pakai Pipa Milk Cleanser, ini yang green tea. Kemudian abis itu aku lanjut pakai Garnier, ini yang micellar waternya. Abis pakai Garnier, ketiganya langsung aku pakai pencuci muka yang dari Pond's yang tone up ini ya. Kalau misalkan aku double cleansing, aku tinggal nggak pakai pipa aja dan aku pakainya dua produk ini aja gitu. Nah seperti yang tadi aku bilang bahwa bukan nanti sih, mungkin besok atau hari ini juga aku pasti ganti si
si facial foamnya ini tuh pakai yang dari Agnes, karena sekarang aku lagi mulai beruntusan lagi di atas karena ketidakcocokan akan skincare yang aku pakai gitu. Jadi nanti aku bakal ganti dulu ke Agnes. Makanya di sini aku rekomendasi buat kamu yang belum cobain Agnes, coba dulu pakai Agnes, siapa tahu membantu gitu. Nah, habis cuci muka, aku langsung pakai serum yang sama waktu di pagi hari. Ini serumnya Sombaimi yang Snail. Nah, di sini juga aku udah kayak habis segini tuh. Udah habis segini. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu reviewnya itu kayak gimana, kalian boleh langsung komen aja di kolom komentar dan nanti aku bakal bikinin videonya. Nah, habis pakai serum, next aku lanjut ke krim malam. Tadinya aku pakai krim malam yang bikin aku beruntusan, tapi setelah itu kayak aku tuh nggak pernah bisa move on dari satu produk ini, produknya Wardah. Aku segimana aku lari ke produk lain, pada akhirnya aku bakal balik lagi ke si Wardah ini. Dan sekarang aku lagi pakai night creamnya Wardah yang ini, yang kayak gini. Aku pakai yang kayak gini dan ini tuh udah habis, tuh udah mau habis, lihat. Jadi aku pakai yang Wardah kalau pada malam hari. Nah, udah pakai krim malam, produk terakhir yang aku pakai ketika malam hari, dan ini adalah hal yang harus aku kasih tahu ke kalian bahwa inilah yang membantu aku selama ini. Aku punya salep obat jerawat yang kayak gini, Mediclean TR. Nah, seperti yang kamu lihat di sini tuh dia ada lambang K dilingkarin kayak gitu, yang berarti di sini ini obat keras dan harus dengan resep dokter. Tapi di sini aku nggak pakai resep dokter dan alhamdulillah muka aku nggak kenapa-kenapa karena aku baca kayak panduan-panduannya gitu di bukunya di dalamnya sini nih. Bentar ya. Nah, jadi dalam kemasannya itu kita ada panduannya. Jadi kalau misalkan kalian beli obat-obatan, lihat dulu cara pakainya. Di sini tuh kayak ada buku panduannya. Tapi kalau misalkan kalian nanti mau minta reviewnya gimana sih cara aku pakainya supaya nggak kenapa-kenapa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya, aku tunggu. Dan dalamnya itu kayak gini bentuknya. Nah, si Mediclean itu kayak gini beb, bentuknya itu gel, dalamnya tuh gel bening kayak gitu. Nah, ini untuk obat jerawatnya. Kemudian aku juga punya salep untuk bekas jerawatnya, dan ini juga sama bagus. Di sini aku punya Peril, dari Peril yang kayak gini. Tadinya aku nggak kepikiran ini bagus, aku nggak mikir ini bakal cocok di aku, karena sebelumnya aku kayak pernah pakai salep yang kayak gini, salep bukan dari Peril. Aku nggak tahu deh, nggak inget apakah Peril kah atau produk satu laginya, aku lupa. Pokoknya ketika aku pakai ini justru jerawat aku tuh malah makin parah. Ternyata pas aku pakai si Peril yang buat bekas jerawatnya ini ampuh banget, kayak memudarkan bekas jerawat. Cuman di sini aku anaknya itu pemalas banget, kayak harus notol-notolin, kayak harus rajin, itu males. Bentuk dalamnya Peril sendiri itu kayak gini, dan dia tuh salepnya warna putih gitu. Nah, jadi ini tuh bagus banget. Kalau misalkan kalian mau minta reviewnya tentang dua obat ini, salep ini, kalian boleh banget komen di kolom komentar dan nanti aku usahain buat bikin. Ini bukan bermaksud untuk promosi, bukan endorse juga. Sebenarnya aku punya satu yang bisa bikin noda bekas jerawat aku hilang, cuman skincare ini harganya nggak cocok di aku, nggak cocok di dompet aku. Dan kalau misalkan kalian mau cobain, boleh banget kalian langsung cek aja Instagramnya @ajrinabeauty_subang, nanti aku bakal simpan di sini. Dan yang aku rekomendasiin kalau buat urusan noda bekas jerawat, kalau misalkan kalian sama kayak aku orangnya malesan dan pengen langsung pakai yang baur-baur gitu udah langsung beres, nah aku rekomendasiin kalian coba pakai serum terbarunya Ajrina. Itu bagus banget. Yang pertama, dia bisa banget ngilangin bintik-bintik hitam, bekas jerawat, terus juga menyamarkan kantong mata, itu bisa banget. Terus juga ngebantu memudarkan yang namanya jerawat yang suka menahun. Tahu nggak sih, kayak misalkan orang suka ada beruntusan tapi dia faktor keturunan ataupun udah ada dari dulu gitu, kayak menahun gitu, itu bisa banget diatasin. Dan aku tuh kayak pengen banget beli itu, tapi dompet aku tuh nggak cocok sama sekali. Kenapa aku bisa ngomong gini? Karena saudara aku, kakak aku sendiri itu pakai dan emang bagus banget. Jadi udah segitu aja
video dari aku. Kalau misalkan kalian mau bertanya sesuatu bisa langsung aja ke kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, like, komen, dan share juga ke teman-teman kamu. Jangan lupa untuk komen, like juga.